Saudara, kasus hipertensi di Jawa Timur saat ini telah menyentuh angka 30% dari total jumlah populasi. Menjadi salah Dalam satu data penyakit yang prevalensi menyebabkan penyebab kematian kematian di di Indonesia akibat penyakit tidak menular, Penyebabnya penyakit bukan hipertensi semata menempati yang posisi mematikan. teratas dalam kurva data. Ketua Perhimpunan Data Nefrologi perbandingan Hipertensi adalah salah satu masalah kesehatan yang paling umum dijumpai pada lansia. Menurut World Health Organization atau WHO, prevalensi hipertensi pada lansia di seluruh dunia mencapai 30 hingga 40%. Di Indonesia, survei yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes menunjukkan bahwa sekitar 40% lansia di Indonesia menderita hipertensi. Hipertensi sendiri adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan secara terus-menerus pada dinding pembuluh darah arteri. Hipertensi ditandai dengan tekanan sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg pada minimal 2 kali pengukuran dengan jarak waktu antar pengukuran yaitu setidaknya 5 menit. Pada lansia, kondisi hipertensi yang disebabkan oleh stresor luar akan semakin diperparah dengan kondisi pembuluh darah lansia yang tidak dapat mengkompensasi tekanan darah tinggi akibat penuaan di mana pembuluh darah menjadi lebih kaku. Hipertensi pada lansia seringkali terjadi dengan berbagai faktor seperti peningkatan massa lemak tubuh, kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan makan yang tidak sehat, dan adanya kondisi medis seperti diabetes atau penyakit ginjal. Pengelolaan hipertensi pada lansia sangat penting karena memiliki konsekuensi yang serius seperti meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, gagal jantung, dan gangguan ginjal. Gejala hipertensi diantaranya ada sakit kepala, dada berdebar, sulit konsentrasi, mata kabur, dan mudah tersinggung. Menjaga asupan gizi yang seimbang sangat penting bagi lansia, terutama bagi mereka yang menderita hipertensi. Zat gizi yang tepat tidak hanya mendukung kesehatan secara keseluruhan, tetapi juga berperan dalam pengendalian tekanan darah. Salah satu langkah penting dalam pengelolaan hipertensi adalah mengurangi asupan garam. Lansia disarankan untuk membatasi konsumsi natrium dan memilih makanan yang rendah garam. Dengan memperhatikan pola makan yang sehat, lansia dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan menjaga kesehatan jantung. Terdapat beberapa diet yang dianjurkan untuk lansia dengan hipertensi, salah satunya adalah diet rendah garam. Diet rendah garam atau yang sering juga disebut diet rendah natrium menggunakan pendekatan pola makan yang membatasi jumlah natrium yang dikonsumsi menjadi kurang dari 2000 sampai 2400 mg per hari atau setara dengan 1 sendok teh. Untuk lansia dengan hipertensi, batas yang dianjurkan lebih sedikit yaitu 1500 mg natrium per hari. Prinsip diet rendah garam sendiri ada 5, yaitu pembatasan natrium, membiasakan memasak sendiri, membaca nutrition fact, mengutamakan bahan makanan segar, dan membiasakan untuk melakukan penyesuaian rasa. Pada diet rendah garam, terdapat beberapa bahan makanan yang aman dikonsumsi dan beberapa bahan makanan yang sebaiknya dihindari. Untuk bahan makanan yang aman dikonsumsi diantaranya ada seperti ikan segar, putih telur, tahu dan tempe, teh tanpa gula, sayur dan buah, dan rempah-rempah alami. Untuk bahan makanan yang sebaiknya dihindari atau dikurangi ada kulit ayam, makanan kaleng, bumbu instan, daging merah, ikan asin, dan durian. Selain diet rendah garam, diet lain yang juga dianjurkan untuk lansia dengan hipertensi adalah DASH diet. DASH diet sendiri adalah pola makan yang dirancang untuk membantu mengelola tekanan darah tinggi. Prinsip dari DASH diet adalah mengonsumsi 4-5 porsi buah per hari, mengonsumsi 6-8 porsi biji-bijian utuh per hari, mengonsumsi 4-5 porsi sayuran per hari, mengonsumsi produk susu rendah lemak, mengonsumsi 1500 mg garam per hari, olahraga teratur, berhenti merokok, dan kepatuhan minum obat. Berikut adalah contoh penerapan DASH diet beserta menu per hari. Stres didefinisikan sebagai ketidakmampuan mengatasi ancaman yang dihadapi oleh mental, fisik, emosional, dan spiritual manusia yang pada suatu saat dapat mempengaruhi keadaan fisik manusia tersebut. Stres dapat dipandang dalam 2 cara, yaitu sebagai stres baik dan stres buruk atau distress. Stres adalah reaksi tubuh terhadap perubahan yang membutuhkan respon, regulasi, dan atau adaptasi fisik, psikologis, dan emosional. Stres dapat berasal dari situasi, kondisi, pemikiran, dan atau menyebabkan frustasi, kemarahan, kegugupan, dan kecemasan.
Pada saat seseorang mengalami stres, hormon adrenalin akan menstimulasi penyempitan pembuluh darah arteri dan meningkatkan denyut jantung sehingga tekanan darah meningkat. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, di sini kami akan mempraktikkan salah satu manajemen stres, yaitu relaksasi nafas dalam. Langsung saja ibu-ibu dan juga bapak-bapak bisa duduk dengan nyaman, dengan rileks, dengan tenang. Kemudian supaya lebih tenang lagi bisa menutup kedua matanya. Kemudian kita mulai ya. Bisa tarik nafas dalam melalui hidung perlahan. Tahan sebentar, kemudian hembuskan melalui mulut. Baik, sekali lagi ya bapak-bapak, ibu-ibu. Tarik nafas melalui hidung perlahan. Tahan sebentar, kemudian hembuskan melalui mulut. Baik, sudah selesai.